Ada juga guru kita. Kita memiliki kitab induk di dalam Thariqah Tijaniyah, namanya kitab Jawahirul Ma'ani, yang ditulis oleh santri beliau, mengumpulkan kalam-kalam dari Sayyidi Syekh At-Tijani radhiyallahu an, yang ditulis oleh Syekh Ali Harazim Barrodah radhiyallahu an. Awal mula kitab ini ditulis dan dikumpulkan, guru kita memerintahkan agar disobek. Sudah, tidak usah ditulis, tidak usah dikumpulkan, sobek saja. Namanya murid susah payah menulis, tapi yang merintah adalah guru, dia sami'na wa atokna. Kita kepada guru harus seperti itu, sami'na wa atokna. Jangan sampai menjadi murid mengatakan sami'na wa asoina, ini bahaya. Tapi sami'na wa atokna. Hingga kemudian setelah berselang lama, Syekh Ahmad berubah pikiran lagi, kumpulkan lagi yang kemarin sudah disobek catatan-catatan itu, karena aku diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk mengumpulkan kitab saja menunggu rekomendasi dari baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para akabirul arifin, apapun aktivitasnya menunggu izin langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kriteria wali. Bahkan guru kita sudah masuk tahapan ini. Beliau aktivitasnya selalu menunggu restu dari Rasulullah. Kesehariannya beliau ahli dzikir. Kalau kita membaca kitab Jawahirul Ma'ani, coba kita baca bagaimana aurat-aurat wiritan-wiritan yang biasa dibaca setiap harinya. Kemarin saja itu hanya sebagian kecil, berapa persen, dari asar sampai maghrib baru selesai. Kalau kita baca semua, setiap hari wirid dari guru kita tidak bisa cari uang, Pak. Kita tidak bisa kerja, bahkan kumpul dengan istri saja, tidak ada waktunya. Bisa-bisa istrinya cemburu, silahkan makan tasbihnya. Cemburu dengan bacaan dzikir. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Ini tentang guru kita. Dari sini kita sudah paham bahwa guru kita benar-benar seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermartabat ini ada tanda-tandanya. Kejadian besar itu pasti diawali dengan tanda. Kiamat ini kejadian besar, pasti ada tandanya. Entah itu tanda yang kecil ataupun tanda yang besar. Begitu juga para wali, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini selalu ada tanda-tanda yang menjadi isaroh bahwa orang yang bersangkutan kedepannya nanti akan menjadi orang terhormat, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita juga seperti itu. Syekh Ahmad punya murid namanya Syekh Muhammad Ad-Damrawi. Syekh Ahmad Ad-Damrawi ini tiap hari dalam Kashful Hijab dikatakan tiap hari beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 24 kali sehari semalam. Sehari semalam bertemu dengan Rasulullah 24 kali, kalau kita 24 jam bertemu dengan HP. Mau tidur HP, bangun tidur HP, bahkan ke WC masih pegang HP. Ini harian kita seperti ini, 24 jam. Beliau pernah ketika bainal isya ini, bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib dan isya, beliau ada di satu tempat, ruangan khusus, di sebelah ruangan guru kita yang biasa berzikir, didatangi, ini bainal isya ini waktu yang mustajab. Jadi waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang mustajab, kita minta kepada Allah. Didatangi, entah siapa tidak dijelaskan, beliau ini ditawari segelas air. Gelas yang begitu terang bercahaya, dan airnya pun begitu bercahaya. Ketika ditawari segelas air, beliau di dalam hatinya bergumam, saya tidak pantas menerima air ini. Yang pantas adalah guru saya, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ini adab dari seorang santri seperti ini. Yang pantas menerima ini guru saya, bukan saya. Mestinya guru saya. Akhirnya beliau memanggil Syekh Ahmad di ruang sebelah. Ketika dipanggil, ternyata Syekh Ahmad tidak menjawab. Ketika Syekh Damrawi kembali ke tempatnya, air tadi sudah hilang. Tidak lama Syekh Ahmad keluar dari ruangan yang biasa beliau melakukan dzikir dan bertanya, ada apa kamu tadi memanggil aku? Kemudian Syekh Damrawi menyatakan, tadi saya didatangi seperti ini, diceritakan. Dan tentunya air ini yang pantas untuk engkau, wahai Syekh. Bukan saya yang pantas menerima, tapi engkau. Cuman ketika saya balik, airnya sudah hilang. Untuk menghilangkan rasa penasaran, guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an bertanya langsung kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah air yang hilang itu nantinya akan kembali lagi agar bisa aku minum, kata guru kita. Kata Rasulullah, isbir, sabarlah kamu hatta ya'tiyaka wa tasrobah. Tunggu, sabar sampai air itu nanti datang kembali dan engkau nanti akan meminumnya, kata Rasulullah. Kenapa kok air? Karena air ini dalam Al-Quran dikatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air ini kemudian menjadi sumber kehidupan. Isyarah guru kita menjadi sumber kehidupan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak lama-lama, ini cuma sponsor Manakib ini ya. Masih ada beliau. Tentang martabat guru kita. Yang mengakui martabat beliau itu bukan hanya kalangan manusia. Yang mengakui martabat beliau bukan hanya dari kalangan bangsa jin. Tapi yang juga mengakui martabat beliau adalah
para malaikat. Syekh Ad-Damrawi tadi ini murid khusus, luar biasa. Beliau bercerita, saya pernah didatangi malaikat, kata beliau. Dan malaikat ini min a'dhamil malaikah. Malaikat ini termasuk malaikat yang paling agung, kata beliau, cuman tidak disebutkan malaikatnya. Kalau sampean semua ingin bertemu dengan malaikat, saya doakan, mudah-mudahan segera bertemu. Kok tertawa? Kok ada yang amin? Wali atau tidak pasti bertemu dengan malaikat. Iya. Malaikat maut. Malaikat Israel. Ini malaikat yang paling agung, kata beliau. Bahkan malaikat ini berkata, wahai Syekh Ad-Damrawi, saya ini malaikat yang diberi martabat agung oleh Allah. Ketika ada malaikat mendengar nama saya, bergetar badannya. Gemetar ketakutan karena haibahnya yang begitu luar biasa. Cuman mendengar namanya disebut, malaikat yang lain bergetar. Gemetar. Itu kata malaikat ini, pengakuannya seperti itu. Menyatakan kepada santri guru kita. Kalau ada malaikat mendengar nama saya, dia akan bergetar, gemetar badannya, ketakutan. Karena haibahnya, hubungannya yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyatakan, walaupun saya martabatnya seperti itu, guru kamu Ahmad Tijani radhiyallahu an, fadluhu indallahi a'dhamu minni. Kata malaikat ini, guru kamu itu loh, Syekh Ahmad Tijani, martabatnya di sisi Allah kalah saya, lebih tinggi beliau dari saya. Padahal ini kalau malaikat mendengar namanya saja gemetar, beliau masih mengakui bahwa dirinya kalah pangkat dengan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dan yang mengakui ini malaikat, bukan manusia. Kalau manusia bisa pakai trik, bisa tawar menah, bagi hasil. Nah ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gambaran martabat guru kita. Sehingga isaroh yang terakhir, ini terakhir sudah. Beliau lahir pada tahun 1150 Hijriah. Angka 1150 Hijriah ini bukan angka biasa. Tapi maaf, nanti pulang jangan dibuat membeli togel. Wah, ini ada bisik-bisik nggak enak ini. Saya disuruh memperpanjang ini. Padahal sudah panjang punya saya ini. Promosi. Jadi beliau lahir pada tahun 1150 Hijriah. Ini angka bukan abal-abal ini. Jadi kalau mau beli mobil, beli motor, pesan angka 1150. Ini angka tahun kelahiran guru kita. Ternyata ketika diteliti oleh salah satu dari santri guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, kemudian disimpulkan, lo ternyata angka 1150 Hijriah ini merupakan angka yang mengandung rahasia. Apa? Ketika ditahwil, ketika angka ini dikonversi menjadi huruf-huruf hijaiyah. Kalau yang ahli perdukunan pasti tahu yang namanya abajadun hawazun ila akhirih. Ya, paham ya? Ini banyak yang jadi dukun kayaknya ini. Aliran Samsudin Jadab. Jadi ternyata angka 1150 ketika dikonversi menjadi huruf-huruf hijaiyah, ditemukan kata maulidul khotmi, kelahiran wali khotam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi angka 1150 ditemukan menjadi angka apa? Menjadi kalimat maulidul khotmi, kelahiran wali khotam. Ini menandai bahwa guru kita benar-benar wali khotam. Wali khotam, yaitu wali yang paling tinggi dalam martabat al-qutbaniyah, wali kutub. Dan tidak semua orang mendapatkan pangkat kutub, bahkan ini yang tertinggi di antara wali kutub yang ada, itu mana khotam. Jadi jangan dipahami khotam yang artinya pamungkas, tidak ada wali lain lagi setelah saya mati. Tidak, wali ini masih terus ada ila yaumil qiyamah. Bahkan Nabi Isa alaihi salam kelak turun kedua kalinya, beliau itu sebagai wali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wali, bukan nabi posisinya. Kenapa? Karena kalau nabi, nanti nabi terakhir bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa. Makanya para ulama menyatakan Nabi Isa kelak dibangkitkan dua kali. Yang pertama sebagai seorang nabi, yang kedua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau ketika turun kedua kalinya mengikuti syariat Nabi Muhammad. Padahal nabi itu punya syariat sendiri, tidak ikut siapa. Tapi ini ikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.